لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, segala puji dari Allah yang telah mengantarkan kita di 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah ini, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan ke dalam dada kita, ke dalam jiwa kita rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berharap penuh kepada Allah agar di yaumil mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, semua kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari Nabiullah mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya untuk itu semua kita bersungguh-sungguh dari semua keadaan yang ada pada diri kita, dari semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Marilah kita mengambil peran untuk mengalirkan semua nikmat-nikmat Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya sesuai dengan peran kita masing-masing. Apakah menjadi ibu rumah tangga, apakah menjadi teman, menjadi kawan, menjadi guru, menjadi pegawai, menjadi masyarakat, menjadi pemimpin. Jadikanlah seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah untuk mencintai Allah dan Rasulnya, dan nanti di yaumil akhir mendapat kenikmatan daripada syafaat dari Allah dan Rasulnya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah At-Taubah akhir, 2 ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat pilihan. Di dalam Islam ada doa-doa pilihan. Di dalam Islam ada waktu-waktu terpilih. Nah, surah At-Taubah, surah akhir daripada surah At-Taubah 128, 129 itu termasuk daripada ayat-ayat pilihan. Ya, termasuk ayat-ayat pilihan. Yang insya Allah keutamaannya itu menunjukkan tentang ketinggian akhlak dan budi pekerti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di ayat lain dijelaskan wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
Tapi spesifiknya itu ada di surah At-Taubah 128 dan 129. Ketika kita membahas ini, kita ingin bagaimana kita dicerdaskan dengan kabar yang Allah berikan di dalam Al-Quran, lalu meniru sifat-sifat Muhammad, yang meniru sifat-sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita juga percaya dan kita juga paham tidak semudah itu. Tetapi biiznillah, binikmatillah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan mudahkan untuk kita bisa mendapatkannya. Dan jika ada kesungguhan kita meniru sifat-sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun menjadi pahala dan menjadi ajrun, menjadi syafaat kelak di yaumil akhir. Kapan sampainya Allah lah yang menentukan itu untuk kita. Yang penting kita cerdaskan dulu pemahaman ini yang pertama, nanti lantai duanya barulah kita berusaha untuk mengamalkan. Nah makanya pada surah At-Taubah 128, 129 itu ciri khas yang paling utama yang ada pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat apa ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dikatakan bahwa laqad ja'akum, sungguh ya, sungguh telah datang kepadamu seorang nabi dari kaummu sendiri. Ini hebat Ibu. Kita secara umum diperintahkan untuk berhijrah, pindah dari negeri kita ke negeri lain, lalu kita akan menjadi orang besar. Tapi Rasulullah memimpin daripada umat itu dimulai dari kampungnya sendiri. Baru setelah 10 atau 11 tahun kemudian, baru setelah itu pindah ke kota Madinah. Apa hikmahnya kita diperintahkan berhijrah? Tentunya orang tidak mengetahui seluk-beluk asal muasal kita, jelek-jeleknya kita di kampung kita kan. Makanya orang suka dan bisa sangat menerima orang baru yang datang. Betul nggak? Kalau orang baru datang seperti kita ini kita baru datang. Kira-kira kerak-kerak kita di rumah nampak apa enggak? Enggak nampak. Ya kan Bu? Enggak tahu. Bengeh-bengeh kita, ya kan? Sundek-sundek wajah kita, enggak tahu. Karena kita assalamualaikum. Wah, udah kinclong wajahnya, udah ini. Di rumah rupanya, ya kan Bu? Gimana? Enggak nampak. Makanya kita diperintahkan berhijrah supaya aib-aib kita tidak begitu nampak. Karena kita terkumpul semua hal-hal yang buruk ada pada manusia biasa. Tetapi Rasulullah terkumpul semua yang terpuji. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang pada kamu 40 tahun kamu telah bergaul dengan Muhammad. Dan selama 40 tahun itu sebelum diangkat menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad tidak menunjukkan tanda-tanda keburukan apapun. Makanya telah dikenal dengan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Cacatnya nggak ada satupun. Pak Tanita urung lagi. Gimana kita cari Bu? 40 tahun bertetangga sama kita, nggak ada sekalipun jeleknya. Di mana mau kita dapat? Nggak ada, memang hanya Muhammad. Makanya biasa saja kalau kita bertetangga, kita berkawan, ya kan? Sehari, sebulan, setahun, lalu ada kerak-kerak yang muncul, biasa karena kita manusia. Gitu kan? Nah, jadi ayat ini coba dipahami, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul yang aku kirimkan dari kaummu sendiri, bukan diambil dari negeri lain. Jika Nabi Musa, ya kan? Jika Nabi Yusuf itu dia pergi ke Mesir, kita katakan sebelumnya dia tinggal bersama ayahnya Yakub, ya kan? Kemudian dia pergi mengembara, setelah itu dia menjadi seorang nabi 20 tahun kemudian. Tapi Muhammad memang dari kota Mekah. Lahir di situ, menjadi nabi di situ. Dan untuk menunjukkan kepada kaum musyrikin
engkau dulu kenal Muhammad dan engkau sangat memujanya, engkau sangat mengakui akhlaknya, engkau sangat mengakui bagusnya daripada sikap, tingkah lakunya, kelembutannya. Mengapa ketika dia diangkat menjadi rasul engkau menolaknya? Betul nggak, Bu? Ada kan orang begitu sangat baik, sangat segala macam, kok tiba-tiba membencinya? Ada apa? Begitu kan, Bu? Ada apa? Nah, Rasulullah dari kaummu sendiri engkau sudah mengetahui cikal bakal dari awal. Bahkan orang-orang kafir pun menitipkan barang-barangnya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menunjukkan keunggulan yang luar biasa pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan keutamaan ayat ini menjadi apa? Ini menjadi sebab, keutamaan ayat ini menjadi sebab siapapun di antara kita yang rohani kita mau tersambung dengan Rasulullah, ini kita usahakan, kita lazimkan. Terutama di setelah sholat fardu. Ya, Bu? Ini cara praktis kita ini. Apabila di sini katakan laqad ja'akum, telah datang kepada kamu, sungguh telah datang kepada kamu seorang nabi dan rasul. Nah, Allah mengutuskan Muhammad di kota Makkah Al-Mukarramah untuk menjadi nabi. Lalu kita sekarang macam mana? Maka keutamaannya siapapun yang hari ini mengungkapkan, menyampaikan, mewiridkan daripada ayat ini, maka menjadi sebab masuklah ke dalam rohani kita kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di cara yang paling praktis, cara yang paling praktis. Nah, kita masih ada ini 8 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Masih ada 3 bulan 22 hari lagi. Ya kan? Untuk mengamalkan daripada cinta kepada Rasulullah. Salah satunya dari sekian banyak yaitu melafalkan, mewiridkan. Yang namanya wirid itu secara umum itu kurang lebih 3 bulan yang nggak pernah tinggal. Kalau wirid 3 bulan diamalkan tidak pernah tinggal. Kapan kita lakukan? Setiap ba'da sholat fardu. Hafalkan 2 ayat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Nah, kita azizun alaihi ma'anitum. Bersangatan rasa Rasulullah agar engkau selamat. Dari mana, Bu? Dari kehidupan panasnya neraka jahanam. Jadi Rasulullah bersangatan aziz, bersangatan rasanya ingin menyelamatkan kamu. Agar engkau, wahai semua umatku, jangan satu pun masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah. Makanya, Bu, sifat penyayangnya Rasul kepada kita umatnya, dan kita sudah insya Allah sebahagiannya sudah paham, ya kan? Tapi kita gali lagi untuk menambah kecintaan kita kepada Muhammad. Rasulullah apabila dia bahagia, dia berdoa. Bagaimana rasa bahagianya bisa sampai kepada seluruh umatnya. Tapi apabila dia merasakan derita, bagaimana derita itu tidak dirasakan oleh umatnya. Kira-kira kita udah ada rasa begitu. Kalau kita makan enak, macam mana anak kita makan enak, ya kan? Tapi kalau anak kita makan enak, kita pun nggak merasa harus kita makan enak juga. Bahkan kalau kita sebagai seorang ibu ketika memasak, kita tidak makan dulu, ya kan? Kita udah siap masak, maka setelah itu kita hidangkan, panggil anak suami, baru setelah itu kita. Nah, itu serpihan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau udah siap masak, dia makan pahanya dulu, kemudian dia simpan nih segala macam, baru dia nak sini, itu benda ada serpihannya berarti. Serpihannya pun tidak ada. Ya kan? Makanya kalau kita ada panitia makan-makan, kalau kita jadi panitia, biasanya kita makan belakangan. Itu angkatlah jadi panitia lagi. Tapi kalau dia simpan duluan, jangan angkat lagi. Ya kan? Ada pisang yang bagus, simpan dulu. Ada kue yang bagus, simpan dulu. Baru setelah itu dia sajikan. Itu kalau ada acara berikutnya, jangan angkat kedua lagi. Karena ciri dari para pemimpin mendahulukan. Baru nanti krimeh-krimehnya dia yang makan. Seperti kita di dalam rumah kita sendiri. Betul nggak, Bu? Kalau kita datang tamu, kita dahulukan siapa? Tamu. Lehnya baru kita. Kalau rupanya tamunya makan sampai habis, astagfirullah, nggak ada kita dapat.
Ya kan Bu? Makanya kita sebagai tamu jangan pernah habiskan. Betul nggak? Saya ingat dulu saya kecil-kecil kalau pergi kemana-mana, abah, mama ya bawa jeruk 1 kilo, kan? Bawa buah rambutan 1 ikat. Lalu ketika itu kita berikan kepada Assalamualaikum kita berikan. Nah ketika itu kita lihat ketika kita berikan maka bisa jadi tamunya baik budi. Yang rambutan tadi dia keluarkan juga. Yang jeruk tadi dia keluarkan. Tapi kalau tamu kurang baik budi disimpan semua. Anaknya nunggu, kok nggak ada di keluarga. Karena untuk anaknya memang nggak dibeli. Ya, untuk anaknya memang tidak di. Kenapa? Karena kekurangan. Iya, penderitaannya karena nggak cukup. Kalau misalnya dibeli untuk anaknya juga, dibeli untuk tamu juga, nggak cukup. Makanya kita sebagai seorang tuan rumah, kalau ada yang bawa kue, bawa ini segala macam, seyogianya dikeluarkan juga kan Bu? Untuk apa? Kalau dia bawa anak kecil, mamanya beli, sementara untuk dia nggak ada. Tapi itu bukan niat kita begitu. Ini hukum sosial yang tidak ada teguran sama siapapun kecuali hati kita merasakan, hati nurani. Begitu kan Bu? Nah Rasulullah lebih daripada itu. Rasulullah. Maka kita melihat bahwa di dalam Islam pernah satu kali dikisahkan tentang seseorang yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadiahkan buah anggur. Rupanya buah anggur itu ketika dihadiahkan, biasanya Rasulullah ketika dihadiahkan dia membagi kepada teman-temannya, membagi kepada sahabat-sahabatnya. Rupanya kali itu Rasulullah memakan sampai habis. Ketika yang menghadiahkan pulang, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak membagikan kepada kami? Biasanya engkau kalau makan langsung engkau membagikan kepada kami. Tahukah kalian, anggur yang dikasih tadi itu apa Bu namanya? Asamnya luar biasa. Kalau ku kasihkan sama kalian, kalian pasti akan mencerca orang yang memberi tadi. Bisa Bu? Ini karena suuzonnya kan Bu. Karena kalau enak otomatis kan kita makan. Kalau nggak enak, coba rasa asamnya. Kenapa lo kasih kok asam kali? Kan gitu. Tersinggung nggak orang kasih? Tersinggung. Nah jadi kadang-kadang akal si murid tidak sampai seperti akal guru. Yang paling tinggi adalah akal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah karena dia tidak seperti itu, dia berpikir bahwa tidak dikasih karena pelit. Padahal tidak dikasih supaya jangan menyiksa dia ketika makan dan jangan menyedihkan orang yang memberi. Makanya kita Ibu ketika hidup bersosial ya, ketika kita duduk bersama begini kan banyak ya orang bawa bakwan, orang bawa ini, bawa buah semangka. Waktu kita makan ya kita, ini kenapa asam kali ini? Yang bawa rupanya itu. Yang bawa rupanya itu. Dia cerita sama dia tuh, kenapa ini asam kali buah nih? Itu aku yang bawa. Apa cerita? Astagfirullah. Enggak asam, manis, enggak mungkin lagi. Enggak mungkin kan? Makanya mulut kita ketika bagus, telanlah, bagilah sama kawan. Ketika tidak baik, diamlah. Setuju kita kira-kira begitu? Kalau setuju kita, baik semua kita ini. Iya kan? Baik semua kita ini. Ini Bu dalam Islam Rasulullah telah mencontohkan seperti itu. Artinya apa? Bahasa umumnya jika Rasulullah merasakan derita, dia tidak mengabarkan kepada siapapun. Tapi ketika Rasulullah merasakan bahagia, bagaimana menebarkan bahagia kepada seluruh sahabat dan umatnya. Nah, makanya ketika di dalam kehidupan sosial kita lihat, kadang-kadang ada sesuatu yang tidak kita sampaikan, tapi orang berpikir itu kenapa tidak disampaikan? Kenapa tidak disampaikan saja? Karena ini ada mudarat dan manfaatnya. Nanti bersama waktu barulah kita sampai kepada pelajaran itu ketika pada posisi kita. Dan ini yang paling tinggi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari memakan anggur yang dia makan sendiri yang asamnya luar biasa. Pemberian hadiah dari seseorang yang ingin membahagiakan Muhammad, tapi itulah kesanggupannya. Rasulullah memuliakan dia dengan terus memakannya tanpa berbagi kepada teman yang lain, agar teman yang lain tidak mencerca sahabat si pemberi tadi.
Makanya kita mencerca makanan itu sangat tidak boleh kan. Asin kalikah, keras sekalikah, mentahkah. Kalau mau makan, makan. Kalau tidak, tinggalkan. Seperti itu Bu ya. Nah ini kita lihat dulu Rasulullah tadi. Azizun itu sangat bersangatan ingin menyelamatkan kamu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan ada beberapa nama nabi. Salah satu daripada nama nabi itu adalah Al-Mahi. Apa Bu? Al-Mahi itu adalah bersangatan ingin memusnahkan segala macam bentuk kekufuran atau kejahilan atau kebodohan. Itu Al-Mahi, itu sifat Nabi. Dimanapun Nabi berada dalam sikap, dalam tingkah lakunya, selalu menginginkan bagaimana seluruh umatnya mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi di ayat ini Allah mengatakan sifat Nabi itu adalah Raufur Rahim. Kalau kita tahu Rauf Rahim sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan Bu? Rauf kan itu sifat Allah. Rahim itu kan sifat Allah. Yang maha santun, yang maha baik, yang maha penyayang. Tetapi ini dilakapkan kepada sifat Rasulullah. Begitu sangat santunnya Rasulullah kepada umatnya. Seharusnya kita yang santun kepada Rasulullah. Tapi ini sikap Rasul yang sangat santun kepada umatnya. Makanya kita melihat ketika Rasulullah pergi ke kota Taif, kita ulang-ulang bahwa Rasulullah tidak menemukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah kenapa datang ke kota Taif? Karena dia menginginkan agar kampung Taif itu tidak ada lagi yang tidak beriman kepada Allah. Tapi dalam kenyataannya setelah Rasulullah 10 hari perjalanan tidak ada satupun yang menerima daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah pun berkeinginan besar. Makanya ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Allah, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai engkau tidak meridhoiku dan tidak membersamaiku ya Allah. Ketika mendengar keluhan Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, dari derita-derita yang kau rasa bahwa mereka tidak mendengar dakwahmu, bolehkah gunung-gunung ini aku balikkan untuk seluruh masyarakat Taif? Disitulah bahasa yang kita kenal. Allahumma hadith qawmin fa innahum la ya'lamun. Jangan wahai malaikat, sesungguhnya mereka itu belum ada hidayah, belum paham. Ketika mereka nanti diberi hidayah, diberi paham, maka insya Allah mereka pun akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang terjadi? Allah membahagiakan Rasulullah dengan masuk Islam yang adas. Itu pun bukan pemuka masyarakat, seorang tukang kebun saja. Ya Bu ya, kita biasanya bahagia kalau yang bersama kita itu bos. Yang bersama kita itu adalah orang yang ada status sosial yang tinggi. Tapi ternyata yang masuk Islam itu pertama adalah seorang buruh, seorang tukang kebun. Maka dalam Islam tidak boleh menyepelekan dari status sosial. Karena kalbu-kalbu kita ini kita tidak tahu di mana ditimbang nanti di yaumil akhir kalbu kita yang paling tulus. Ada cita-cita kita, bagaimana mengikis kekufuran, lalu menyampaikan sesuatu kepada sahabat, kepada kawan, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beratnya timbangan nanti di yaumil akhir. Jadi Al-Mahi. Ya, Al-Mahi itu bagaimana Rasulullah sangat benci kepada kekufuran dan membuat seluruh umatnya ya agar semuanya mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah juga disebut dengan Al-Hasyr. Al-Hasyr itu adalah bahkan di dalam Al-Qur'an ada surah Al-Hasyr. Menghimpun, menyatukan umat. Bagaimana kalau ada kabar-kabar buruk di tempat lain tidak disampaikan kepada teman yang dicerca atau dihina tadi. Agar dia tidak tersinggung. Tidak mengadu domba. Maka dalam Islam memecah belah persahabatan, memecah belah daripada persatuan itu sangat diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Islam jika ada informasi-informasi hendaklah kita tabayyun. Apa Bu? Apa tabayyun? Mendapat penjelasan dari sumber informasi.
penjelasan detail, ya kan? Jadi kalau di dalam dunia hukum namanya mediasi dulu, dijelaskan ya, baru setelah itu diputuskan. Jangan diputuskan sebelum musyawarah. Itu dalam Islam luar biasa. Karena apa? Di dalam Islam menyatukan dua umat, menyatukan dua manusia, seperti kita menyatukan seluruh umat. Memecah belah satu manusia seperti memecah belah seluruh umat. Menolong satu manusia seperti menolong semua umat. Tapi kalau kita menyiksa satu manusia seperti menyiksa semua umat. Ini luar biasa dalam Islam. Maka barang siapa engkau menyelamatkan satu orang muslim seperti engkau menyelamatkan semua manusia. Tapi barang siapa yang menyiksa satu muslim, maka dia seperti menyiksa semua manusia. Nah, ini kita lihat ada dasar hukumnya semuanya. Maka dalam Islam dikatakan bahwa Rasulullah sungguh bersangatan ingin agar kita selamat. Harisun alaikum bil mu'minin, maka dikatakan Raufur Rahim. Maka rasa sayangnya kepada umatnya itu seperti bagaimana dia mempunyai sifat rauf, sifat santun dan sifat sayang yang luar biasa. Dan kita telah kenal beberapa kisah daripada derita-derita Rasulullah ketika dari kecilnya, ya kan? Maka ketika umat Islam, kita katakan umatnya merasakan derita-derita itu, maka itu pun ditampung oleh Rasulullah SAW. Sampai nanti derita yang paling tinggi adalah derita ketika sakratul maut. Makanya kata Allah, kata Rasulullah ketika dia mau sakratul maut, cabutlah nyawaku dari semua derita-derita kaum muslimin, cukuplah aku yang menanggung. Ya kan, Bu? Jadi bagaimana perihnya daripada derita sakratul maut, timpakanlah kepadaku ya Allah. Jangan timpakan kepada kaum mukmin yang mengimani Engkau. Maka dikatakan nanti, Bu, salah satu keutamaan fadilah orang-orang yang melafalkan ayat ini, mendawamkan ayat ini, surah At-Taubah 128, 129, maka dia menjadi keutamaan dengan izinlah, dengan izin Allah, jika dia sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mencabut nyawa Nabi. Bagaimana mencabut nyawa Nabi? Seperti mencabut rambut di dalam tepung. Pernah Ibu tumbuk tepung? Kalau kita membuat tepung, ya kan, Bu? Lalu ada rambut di dalamnya. Lalu kita tarik rambut itu. Bergeser nggak tepungnya? Tepungnya bisa jadi tidak bergeser. Artinya apa? Begitu ringannya ketika dicabut nyawa. Salah satu amalannya, inilah dia. Makanya jika Ibu nanti membaca buku tentang Nasaihul Ibad, itu karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani, tentang kisah-kisah daripada ahli ibadah. Makanya ada seorang yang namanya Asyibli. Asyibli ini seorang gubernur Baghdad. Lalu dia berhijrah dari seorang gubernur menjadi ulama. Kalau kita dari mana? Dari ulama jadi gubernur. Ini dari gubernur, setelah itu dia memilih akhirat. Ditinggalkannya lah gubernurnya. Maka dia mengkaji Islam, akhirnya dia menjadi ulama. Maka ketika dia menjadi ulama itu, maka dia paham tentang keutamaan berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Ketika itu ada seorang mujahid yang bermimpi. Dia bermimpi berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Maka ketika dia bermimpi berjumpa dengan Rasul, duduklah di satu majelis. Ketika duduk di satu majelis, maka Rasulullah bangun. Ketika bangun, maka ketika itu datanglah Asyibli ini. Maka ketika Asyibli datang, Rasulullah mencium di antara dua kening, di antara dua matanya. Berarti di sini. Ini mata, ini kan kening. Maka Rasulullah mencium antara dua matanya pas di keningnya. Mencium di sini. Nah ketika Rasulullah mencium kening Asyibli, maka setelah itu duduk dan berlalu. Maka dia ketika itu bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau mencium kening Asyibli? Maka ketika itu Rasulullah menjawab, maka Asyibli ini dalam kehidupan sehari-harinya selalu berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepadaku, dan selalu membaca
2 ayat terakhir dari surah At-Taubah. Makanya Bu, dalam ilmu hadis nanti ada yang menjadi ilmu mimpi-mimpi para ulama yang dalam hidupnya tidak pernah berdusta. Jadi kalau kita lihat perawi hadis, ada di antara mereka dan secara keseluruhan yang menjadi hadis sahih adalah mereka yang dalam hidupnya tidak berdusta. Jadi kalau ada manusia menjadi perawi hadis, itu memang tidak pernah berdusta, maka disebut hadis sahih. Apalagi Muhammad, gitu kan? Apalagi Rasulullah. Kalau ada yang pernah berdusta sekali, maka hadisnya dhaif. Hadisnya lemah dan tidak bisa dipakai untuk hukum. Ini luar biasa dalam Islam. Nah, ketika berlalu dari mimpinya, bangunlah dia. Lalu dia mencari yang mana Sibli itu. Kemana, siapa Sibli itu? Nah, ketika diketahui bahwa Sibli itu adalah seorang ulama, dan dulu dia adalah seorang gubernur di Baghdad. Maka dia mencari Sibli dan dia bertanya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, benarkah engkau Sibli? Iya. Dia katakan, apa keutamaanmu? Apa amalmu yang engkau lakukan? Maka dia mengatakan, tidak ada, seperti biasa. Apa yang rutin engkau lakukan? Oh, kalau itu aku selalu membaca selesai sholat farduhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum sampai selesai. Ya. Maka setelah itu dia mengatakan, tahukah engkau bahwa aku bermimpi? Jadi kisah itu disampaikan dulu, ya kan Bu? Baru setelah itu Mujahidin mengatakan, oh benarlah sebagaimana dalam mimpinya. Jadi bukan dia menceritakan dulu, dia bertanya, apa amalmu? Maka Asyibli mengatakan biasa saja, tapi setelah itu dia mengatakan bahwa oh hari-hariku aku mencintai Rasulullah SAW, dan setelah membaca ayat ini 128 129, maka dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Sallallahu alaika ya Muhammad. Kesejahteraan, keselamatan semoga tercurah untukmu wahai Muhammad. Aku merinduimu, aku mencintaimu. Izinkanlah bisa berjumpa dengan Muhammad ya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bu, kalau kita lihat bahwa ayat ini menjadi keutamaan dan ayat-ayat pilihan. Dan kalau kita lihat mentadaburkan ayat ini, para mufassir mengatakan bahwa ayat ini adalah Rasulullah deritanya cukup banyak. Dan kita mengetahui dalam sejarah bahwa derita Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan derita apapun yang kita rasakan, semuanya telah dirasa oleh Rasulullah SAW. Makanya kita lihat di dalam kehidupan Nabi, ketika Rasulullah berumur 6 bulan dalam kandungan, maka dia sudah menjadi seorang yatim. Kita kok tengok anak yatim gimana? Iya kan? Kita kalau nengok anak yatim, kalau ada iman dalam dada kita langsung, iya kan? Langsung air mata kita menetes, mengalir gitu ya. Rasa ya Allah kan gitu ya. Makanya ada di masyarakat kita namanya menyapu anak yatim. Betul nggak? Menyapu kepala anak yatim. Bukan menyapu dia, menyapu kepala anak yatim. Itu namanya menyantuni. Maka dikatakan, aku dengan anak yatim itu sangat dekat, kata Rasulullah. Aku seorang yatim, dan aku menjadi ayah dari semua anak yatim. Ya kan? Ini sifat ini harus kita tiru. Walaupun tidak harus kita ekspos. Masing-masing kita harus mengangkat anak yatim, membahagiakannya dalam kesendirian kita. Bahkan sebagaimana kita menyengolahkannya, kalau boleh kita pun menyolahkannya. Karena itulah yang menjadi hari ini kebutuhan pokok seorang yatim. Sebagaimana kita memberi anak kita makan, maka anak yatim juga perlu makan. Sebagaimana anak yatim perlu sekolah, maka kita juga perlu sekolah. Makanya Bu, dengan anugerah rezeki yang Allah beri kepada kita, sesanggup kita. Kalau bisa 1 sanggup, 1. Kalau bisa 10, 10. Kalau bisa lebih besar daripada itu, besar daripada itu. Tapi kalau ternyata tidak ada sama kita, kita mengatakan, ya Allah, jika engkau anugerahkan kepadaku kekayaan, harta, finansial, aku pun akan menyantuni anak yatim, menyengolahkannya sampai selesai. Ya kan Bu? Karena apa? Karena Rasulullah itu seorang yatim. Dan tentunya memberi makan anak yatim bukan setahun sekali. Karena anak kita juga makannya bukan setahun. Berapa kali anak kita makan sehari? Iya, ya kan bukan?
Bukan setahun sekali. Tetapi kenapa di masyarakat kita lihat membuat seperti itu sebagai untuk pengingat saja. Ya kan? Kita startnya masing-masing itu sebagai lembaga pengingat. Nah, jika ada di antara kita menginspirasi untuk melakukan ini, nah ini dihitung ajrun pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita menyantuni anak yatim, derita-derita Muhammad, dan seperti kita juga Rasulullah adalah seorang ayah daripada anak yatim, kita pun seperti mengikuti sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat Rasulullah ketika berumur 6 bulan dalam kandungan ayahnya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap Ilahi. Lalu ketika dia berumur 6 tahun, maka dia juga telah menjadi seorang piatu, seorang yatim, seorang piatu. Nah tentunya dengan ayah ibunya tidak meninggalkan harta, ya, tentu kehidupan Nabi bukanlah kehidupan yang baik-baik saja. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Agar apa? Agar kita umatnya ini ketika ingin bangkit tidak ada menyatakan aku tidak bisa karena tidak ada ayahku. Aku tidak bisa karena tidak ada ibuku. Aku tidak bisa karena tidak ada hartaku. Tidak ada jadi alasan. Karena yang membuat kita besar bukan ayah ibu kita, tapi Allah lah yang menganugerahkan kebesaran kita. Ayah ibu kita itu sebagai wasilah-wasilah. Makanya banyak kita lihat dalam kehidupan seseorang yang hidupnya sulit, dari kesulitan itulah dia bangkit. Betul nggak? Ini contoh yang telah dicontohkan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kesuksesannya itu berawal dari seluruh kesulitannya. Makanya hari ini kalau kita sulit-sulit sikit udah mengeluh, ya, nah itu belum masuk kepada karakteristik umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum masuk. Keteguhan jiwa, ketegaran hati kita belum masuk. Jadi ketika kita membahas tentang ini luar biasa bagaimana ketegaran hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu ibunya Aminah itu meninggal dunia, wafat itu ketika mau menziarahi ayahnya. Di tengah perjalanan, maka meninggallah, wafatlah ibunya. Bayangkan, pergi bersama ibu, lalu ibunya wafat dalam safar. Rasakan Bu macam mana sedihnya? Nah, jika ada di kalbu kita rasa sedih seperti itu, ya, bagaimana rasa sayang kita kepada Nabi kecil, ya kan, kepada Muhammad kecil pada waktu itu, begitulah Rasulullah menanamkan kepada kita cintanya kepada para yatim piatu. Makanya ini menjadi bahagian yang harus kita renungkan dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya kita bisa melakukan sendiri. Dan apabila kita mengumpulkan teman bersama-sama lalu menyemarakkan ini, kita menghidupkan sunnah. Dan ingat, orang-orang yang menghidupkan sunnah, apabila dia meninggal dunia, dia mendapat 100 syahid. Jadi Bu, kalau ada sunnah-sunnah yang sudah ditenggelamkan, lalu kita berusaha menggalinya, lalu kita menghidupkannya, jika kita wafat, innalillah wa inna ilaihi rajiun, kita dapat 100 pahala syahid. Makanya cari Bu, cari. Ya, apa yang menjadi sunnah-sunnah di dalam Islam ini. Nah kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikatakan Raufur Rahim, maka ayat ini menjadi keutamaan. Tidaklah orang-orang yang mewiridkannya, mendawamkannya, dia ketika sakratul maut, tidaklah dia dicabut nyawanya sebelum dia ditampakkan oleh Allah tempat tinggal terakhirnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkah apa? Wasilah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wasilahnya. Yang ini wasilah karena ini adalah kisah tentang deritanya Rasulullah, deritanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang mengisahkan tentang akhlak yang paling tinggi yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad itu seorang yang sangat belas kasih. Dan kisah ini sering saya ulang-ulang tentang bagaimana kasihnya seorang ibu kepada dua anak kecil. Ingat Ibu, ada seorang ibu punya dua anak kecil datang ke rumah Aisyah. Maka ketika itu Aisyah memberikan 3 kurma. Maka 3 kurma itu ibu ini memberikan kepada anak yang pertama dan memberikan kepada anak yang kedua. Ketika anak yang pertama sudah menghabiskan kurma,
dan anak yang kedua juga menghabiskan kurma, maka ibu jatah dia tadi mau dia makan, anaknya minta lagi. Ketika anaknya minta lagi, ibu tadi membelah kurma jatahnya. Sering ibu disuruh anak membelah, maka diberikan kepada anak yang pertama, diberikan kepada anak yang kedua. Ibu tadi dapat apa enggak? Enggak dapat dia. Maka Aisyah takjub. Pulanglah Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi ada seorang ibu datang kemari membawa 2 anak. Lalu aku pergi, aku yang ada cuma 3 kurma. Kuberikanlah 3 kurma itu. Anehnya, dia nggak makan. Dia berikan kepada anaknya, setelah anaknya minta lagi, jatah dia diberikan kepada anaknya. Apa kata Rasulullah? Yang menyayangi anaknya tadi, ya kan, karena memberikan kepada anaknya, masuk surga. Yang memberikan kurma juga masuk surga. Siapa yang memberikan kurma? Ya, itu cinta Rasul. Bahasa cinta Nabi untuk istrinya. Ya kan? Mungkin tidak semua ya suami ketika kita katakan, "Bang, gitu kan? Tadi ada perempuan begini-begini." Ya, bisa jadi yang dipuji adalah tamu ini saja ya, tapi tidak memuji si pemberi. Tapi Rasulullah bahwa yang memberi makan kepada 2 anak kecil tadi karena cinta dan sayangnya itu menjadi ahli surga, yang memberikan kurma tadi kepada ibu tadi itu pun menjadi ahli surga. Itu apa, Bu? Memasukkan rasa bahagia kepada orang-orang terdekat. Ada sifat kita nih. Ada sifat kita nih, Bu, memasukkan rasa bahagia. Jadi kalau anak kita pulang sekolah ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh anak ya, nak udah ada makanan di belakang. Enak nih, asam keeng lah, apalah. Makan dulu. Nah itu ibu yang baik ya. Tapi kalau ibu yang kurang baik cuma, Assalamualaikum nak, beli garam sebentar. Baru Assalamualaikum, beli garam sebentar. Udah salah? Baru Assalamualaikum, udah salah? Langsung tanya udah salah. Padahal kebutuhan anak tadi kita belum berikan, tapi sudah memerintah. Jadi kita lihat, akhlak Rasul itu jauh sekali. Dan Aisyah bergembira ya untuk menyampaikan berita-berita kepada Rasulullah. Makanya ketika Rasulullah mengatakan dirinya khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlihi. Aku manusia terbaik dan aku paling baik dengan pasanganku. Jadi sholat kita hari ini ya kan, puasa kita, taklim kita, segala macam. Ini ukurannya menjadi akhlak ketika kita berhadapan dengan pasangan kita masing-masing. Ketika kita berhadapan dengan anak kita masing-masing, itu akhlak, buah daripada iman, buah daripada ilmu. Makanya ketika dikaji oleh seorang muslim ahli matematika, ketika seseorang diberi ilmu, ketika seseorang diberi adab, maka dia mendapat angka 1, enggak 10 itu. 1. Kalau kita diberi ilmu nih seperti ini, katakan diberi ilmu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya kan, Bu? Maka kita mengamalkannya, maka kita mendapat angka 1 sebagai ajrun, pahala. Ini dari ilmu matematika. Lalu kita diberi kekayaan, diberi 1 0. Lalu kita diberi kecantikan, dapat 2 0. Kalau 1 tambah 1 0 berapa? 10. Angka kita 10. Udah kaya, cantik lagi, baik lagi, ya kan, Bu? Ada jabatan lagi, kan gitu kan? Tambah terus nolnya, 0, 0, 0. Berarti 10, 100, 1000, berapa lagi? 10.000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Tapi kalau dia diberi kecantikan, diberi kekayaan, ya kan, Bu? Diberi lagi jabatan, diberi lagi lampu yang luas, kendaraan yang bagus, pakaian yang bagus, tapi tidak ada ilmunya, tidak ada adabnya. Apa yang terjadi? 0 tadi, walaupun jumlahnya 9, tidak ada angka 1-nya, berharga apa enggak? Tidak ada harga. Gitu, Bu ya? Tidak ada harganya. Jadi dalam hidup ini secara matematik, bahwa agama kita, ilmu kita akan melahirkan kita menjadi orang beradab. Ada aturan. Maka kita kan kaji-kaji setiap hari ya. Kita lafalkan ya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah.
Aku siap Engkau atur ya Allah. Engkau ada Rabbku, Engkau aturlah diriku ya Allah. Engkau siap mengaturku. Mau kayakah, mau papakah, mau sehatkah, mau tidakkah, itu Allah, hak penuh Allah. Maka kalau kita sehat, maka kita mensyukurinya. Kalau kita sakit, kita menyabarinya. Kalau kita lapang, kita mensyukurinya. Kalau kita sempit, kita juga menyabarinya. Gitu kan? Kalau orang puji kita, maka kita juga memuji Allah. Kalau orang menyepelekan kita, kita juga koreksi diri. Ini dalam Islam ada aturannya semuanya. Ada aturannya. Raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasul. Tetapi apabila manusia hilang ilmu dan adabnya, maka nolnya walaupun banyak sampai 1 triliun, 1 triliun itu nggak bisa kita tukarkan dengan apapun. Kenapa? Nol, 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 nol. Tidak ada satunya. Itu dari segi ilmu matematika. Jadi kalau dalam Islam, angka 1, ya kan Bu, dihadapkan dengan 0 itu baru berarti. Tapi 0 tanpa 1 tidak akan mungkin. 1 tanpa 0 juga tidak berharga. Jadi seperti itu. Nah itu kaidah di dalam agama kita. Makanya kenapa kita lihat di dalam Islam, Rasulullah SAW mengajarkan doa Allahumma aslihli diniyalladzi huwa asmatu amri. Ya Allah, aku mohon kepadamu, perbaikilah urusan agamaku ya Allah. Karena urusan agama ini yang paling pokok dalam seluruh daripada kehidupan ini. Urusan agama. Itu yang paling pokok. Kalau agamanya sudah ada, dia akan mengikut seluruhnya. Tapi kalau yang lain ada, agama nggak ada, dia akan menjadi nol. Dan tidak ada, bisa arti dunia ataupun arti akhirat. Akan menjadi seperti fata morgana. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang ketinggian akhlak dan budi pekerti Rasulullah. Lalu ayat ini juga terkait tentang sifat tawakalnya Rasulullah SAW. Sifat tawakal. Makanya di ayat 129 Ibu, fa'in tawallau, agak lama sedikit kita baca. Fa'in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa'in, dan jika mereka berpaling, mereka tidak mengimani Muhammad, mereka tidak mendengarkan kata-kataku, maka hasbi Allah, cukuplah Allah menjadi pembelaku. Itulah istilah orang sekarang validasi. Aku aja enggak mau, nggak usah dijelaskan lagi. Begitu Bu. Nah, seperti Rasulullah di kota Taif, diajaknya, mereka tidak mau mendengar, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Berikanlah ya Allah hidayah kepadanya. Gitu kan Bu? Kalau kita nggak pakai iman, macam mana? Wahai Muhammad, apakah gunung-gunung ini kami balikkan kepada masyarakat Taif? Kalau nggak ada iman, macam mana? Balikkan aja. Ya kan? Makanya ada bahasa, ya Allah, aku serahkan segalanya kepadamu. Berikanlah pembalasan ya Allah yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Ini sepertinya baik, tapi balas dendam. Ya kan? Dia bilang, ya Allah, aku serahkan kepadamu. Engkau lah zat yang maha membalas. Berilah pembalasan yang seadil-adilnya ya Allah. Kita pikir kita udah baik kali Bu. Supaya kita orang yang balas dendam. Ya kan? Makanya bahasanya ya Allah, berilah aku hidayah. Dan berilah ya Allah saudaraku hidayah. Itu yang bagusnya. Karena kalau kita diberi hidayah, kita pun koreksi diri. Kalau teman kita diberi hidayah, maka dia pun mengoreksi, akhirnya bersatu kembali. Tapi kalau tunjukkan kebesaranmu ya Allah, gimana Bu? Dia mendapat azab, kita pun bersama waktu karena kita mendoakannya, kita pun kena juga. Makanya ada sifat ain. Jadi kalau melihat yang buruk-buruk, a'udzubillahi min dzalika. Aku berlindung dari yang demikian itu. Jadi dalam Islam, kata-kata kita itu menunjukkan kaidah tauhid kita. Kata-kata kita ini. Makanya kata-kata Rasulullah itu luar biasa. Apabila orang tidak bersamaku, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Allah sebagai penuh. Ini sifat tawakal Allah. Maka di sini ada tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka Allah, aku bertawakal kepada Allah dan Allah itu adalah Rabb. Rabb apa? Yang mempunyai aras. Aras itu Bu, semana besarnya aras. Dikaji bahwa
Aras itu adalah, aras ini besarnya, satu aras itu, ini tidak pun setitiknya bumi. Aras, ya kan? Tidak pun, bumi ini kalau dianggapkan kita bandingkan dengan aras, bumi ini baru satu titiknya saja. Padahal bumi ini kan menghidupkan kita jumlah yang sangat besar. Itu besarnya arasnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalaupun dia tidak beriman kepada Allah, tidak ada yang bisa melukai Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang merugikan Muhammad. Ya, tidak ada yang merugikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ketika mengkaji ini, bahwa pahamlah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggambarkan kepada kita, Allah tidak butuh kepada imannya manusia. Karena ketika manusia pun tidak beriman, tidak mengurangi kuasanya Allah. Ketika kita tidak mengiman Allah, maka tidak juga mengurangi kuasanya Allah. Jadi yang butuh kepada Allah itu adalah hamba. Sementara Allah tidak butuh kepada hamba. Dan kita itu paham. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya Muhammadlah yang butuh kepada umatnya. Ya enggak, Bu? Seperti Rasulullah datang ke kota Taif, kan datang mengajak, tapi mereka tidak peduli. Sepertinya bahwa gurulah yang butuh kepada murid. Pada hakikatnya adalah muridnya yang butuh kepada guru. Umatnya lah yang butuh kepada Muhammad. Bukan Muhammad yang butuh kepada umatnya. Makanya ketika kita berselawat, makna selawat kita adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Limpahkanlah ya Allah seluruh keberkahan untuk Muhammad. Apalagi mau dilimpah. Rasulullah sudah penuh. Ibarat seorang fakir yang memberi kepada orang kaya. Ya kan, ibarat orang fakir datang memberi kepada orang kaya. Kalaupun kita bawa gula, orang kaya itu emang ada gula di rumahnya. Makanya ketika assalamualaikum kita kasih gula, pulang dikasih bolu. Ya kan, Bu? Kita dapat lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Makanya nanti orang-orang munafik ketika memahami tentang ini, dipikirnya kita ini mendoakan Muhammad. Bukan. Justru ketika kita berselawat kepada Rasulullah, kita sedang mengharap syafaat. Karena Rasulullah akan mengembalikan seluruhnya untuk kita. Ini paradigma berpikir. Ya, Bu ya? Jadi ketika kita bilang sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, ya kan? Salli alaika ya Muhammad, keselamatan, kesejahteraan hanya kepada engkau wahai Muhammad. Jadi untuk kita apa? Kan gitu kan? Kalau orang misalnya berpikir, untuk saya apa? Kenapa saya mendoakan Rasulullah? Nah, karena Rasulullah itu sudah nggak butuh lagi. Jadi seluruh yang kita sampaikan itu kembali kepada kita. Nah, ketika Allah berselawat kepada Rasulullah, itu lebih kepada cinta dan sayangnya Allah kepada Rasulullah. Ketika malaikat berselawat kepada Rasulullah, itu menunjukkan penghormatannya kepada Rasulullah. Ketika kita berselawat kepada Rasulullah, maka kita mengharapkan syafaat dari, bukan kita pikir kita sedang nolong Muhammad, balik. Ya kan? Aku sedang nolong Muhammad. Apa ditolong lagi Rasulullah? Rasulullah yang pertama kali masuk ke dalam surga, apa mau ditolong lagi? Justru Rasulullah ketika masuk ke dalam surga, keluar dari surga, lalu mengorek-ngorek kita dalam neraka. Udah masuk dalam kesenangan, dalam kenikmatan, maka irfa ya Muhammad, angkat Muhammad kepalamu. Tidak ada tempat lagi bersujud di sini, maka kembalilah. Tidak ya Allah, karena umatku belum masuk ke dalam surga. Jadi ingat, Rasulullah apabila tidak menjumpai kita di surga, dijemput di dalam neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Disinilah ketika 4 bulan, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kita berusaha semaksimal mungkin ya mendengarkan tentang kisah-kisah peri kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cinta dan luar biasanya. Baik cinta dunianya, apalagi cinta di yaumil akhir. Dan kita pun, Bu, serpihan Muhammad ada pada kita, seorang ibu, seorang kawan kepada temannya. Betul nggak, Bu? Ada kan? Serpihan Muhammad. Kita menginginkan semua kita menjadi sahabat di dunia dan menjadi sahabat di yaumil akhir. Berkumpul sama-sama di dunia, maka berkumpul sama-sama di surganya Allah. Makanya kalau ada retak di sana sini, dikit di sana, itu harus dikecilkan. Jika ada yang besar, dikecilkan. Yang kecil dihilangkan. Bukan sebaliknya.
Yang kecil dibesarkan, yang besar dibakar lagi. Itu tidak masuk kepada serpihan umat Muhammad. Jadi hidup ini tidak sebatas sholat, ruku, sujud. Tapi bagaimana mencerdaskan diri kita dengan apa? Aplikasi dari apa yang sudah kita ucap. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Betul memang, tapi kan aku perlu juga. Nah, kan gitu bahasanya kan? Betul. Sabar, betul. Sabar. Nah, gitu kan? Ini bahasa kadang kita nafikan sendiri. Nah, jadi sahabat sekalian, mari kita mewiridkan surah At-Taubah 128, 129 karena ini menjadi ayat pilihan tentang bagaimana derita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecilnya sampai dia wafatnya, dan nanti pun ketika dia masuk surga itu pun ada deritanya juga. Dia bolak-balik dari surga ke neraka, bolak-balik mengurus umatnya. Itu Bu yang paling sibuk nanti di padang mahsyar itu juga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika umatnya dikumpulkan, dia mencari mana lagi untuk memberikan syafaatul uzma kepada umatnya. Dan di dunia pun itu bagi kita yang baca sirah udah nampak juga. Apa kata Rasulullah? Jika ada orang yang mengunjungiku ketika hidup, maka dia berjumpa denganku. Tapi jika ada nanti umat di akhir zaman yang dia datang ke kota Madinah, datang ke Raudah, tidak berjumpa denganku, sama seperti dia mengunjungi aku ketika hidup. Maka dikatakan apa? Tidak ada bahasa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menginspirasi dan membahagiakan umatnya. Tidak ada bahasa dia yang kalau pulang kita kosong, nggak ada. Ya kan? Tidak ada, semuanya ketika berbicara dengan Rasulullah, semuanya seperti Rasulullah sedang memperhatikannya. Sepertinya hanya dia saja yang diopen oleh Nabi. Makanya pernah pada satu kali ketika ada seorang kuli bangunan. Kita kok tengok kuli bangunan macam mana? Ada rasa kita sayang, ada rasa kita prihatin, ada rasa kita ingin memberi lebih besar, ada ya, rasa kita ya. Rasulullah lebih daripada itu. Maka ketika ada seorang kuli bangunan lewat depan Rasulullah, maka Rasulullah mengambil tangannya dan menciumnya. Gimana pemimpin Bu ada kayak begitu? Diambil tangannya, dicium. Apa dikatakan? Tangan ini tidak akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Tangan tukang yang mengangkat batu-batu besar, tanah-tanah liat yang sangat kasar, maka dielus oleh Nabi dan mengatakan tangan ini menjadi saksi tidak akan dibakar di neraka jahanam. Kenapa? Karena tangan itu yang telah bersungguh-sungguh memberi nafkah untuk anak keluarganya. Kira-kira buruh itu, tukang itu, kalau dicium Rasulullah macam mana rasanya? Akulah kan? Aku sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita kok nengok tukang macam mana? Cepat sikit datang lah bang, lama-lama kali. Ya kan? Kalau dia minta gaji, segitu aja lah, jangan tambah lagi, yang gitu kan. Ini kan secara umum, tapi ini digambarkan oleh Nabi. Makanya dari sisi manapun, makanya ada buku tentang sang inspirator Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu luar biasa. Muhammad sang yatim, banyak sekarang buku-buku yang bestseller itu bisa kita gali, bisa kita baca. Yang kalau kita baca seperti sosok Muhammad itu hidup di hadapan kita. Dan lebih jauh daripada itu kita ingin apa? Mencontoh dan menauladan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada ibu di antara anak-anak kita yang mendapat serpihan nama Muhammad, serpihan Rasulullah, contoh kecil, ketika misalnya kita sakit, ya kan, lalu kita tidak bisa memasak, maka anak kita bilang, udah bunda istirahat aja, biar adik yang masak. Udah bunda istirahat aja, biar adik yang belanja. Macam mana rasa ibu? Tapi kalau ibunda yang sakit, dia bilang, bunda ini kayak mana sarapan pagi ini? Kami udah lapar nih. Belum ada makanan. Padahal mamanya sakit. Ada nggak anak seperti itu? Rasa ibu kalau sakit, yang tidak bisa memasak, disuruh memasak macam mana? Itu tidak ada serpihan Muhammad. Ya, itu tidak ada serpihan. Tapi kalau ada seorang anak yang mengatakan kepada ibu, udah bunda istirahat aja. Atau kalau mau ke dokter, biasa antarkan. Kalau perlu beli obat, biar saya belikan. Kalau ibu mau minum, maka saya siapkan. Kalau mau makan, biar saya yang masak. Macam mana, Bu?
Itu akhlakul karimah. Dan itu prosesnya panjang. Bagaimana kita membentuk karakter. Dan Rasulullah telah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala berumur 40 tahun baru menjadi seorang nabi. Jadi validasinya itu 40 tahun, Ibu. Udah diakui 40 tahun. Jadi kalau kita kucuk-kucuk langsung mau jadi guru, nggak bisa juga. Mau cepat kali misalkan, baru kita belajar alih bahalih, baru kita buka halakah kita jadi guru. Tunggu dulu, sabar. Sabar. Ya, Bu ya. Maka sampai-sampai dikatakan, andaikan engkau berada di satu taklim, jangan engkau menyampaikan isi materi itu kepada sahabatmu. Tapi macam mana? Ajaklah sahabatmu mendengar. Jangan catatan ini dikasih. Kadang-kadang kita lupa lanya. Nulisnya kita lupa. Lalu kita kasihkan ke kawan. Gimana jadinya? Sesatlah kawan itu. Ya kan, Bu? Sesatlah teman itu. Sampai seperti itu. Bersabar. Ya, bersabar. Mengkaji ayat Allah, kita berguru itu memang kita harus sabar. Jadi kita lihat di dalam Islam bahwa fa'in tawallau faqul hasbiyallah. Ini adalah gambaran tentang di dalam kehidupan. Tidak semua obsesi kita itu sampai. Tidak semua cita-cita kita penuh 100% sampai. Makanya ada tawakal. Ada tawakal. Ada qada Allah, ada qadar Allah. Ada ketetapan Allah, ada keputusan Allah. Ada ikhtiar, ada hasil yang Allah beri. Tidak semua ikhtiar kita hasilnya seperti itu. Yang dinilai oleh Allah adalah niat-niat kita dalam mengikhtiarkan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, Bu? Hasilnya itu sepenuhnya menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Islam, berhasilnya seorang, tidak berhasilnya seseorang bukan menjadi ukuran surga dan nerakanya, tapi niat seseorang lalu dia menjalankannya, setelah itu dia bertawakal kepada Allah, itulah hasil akhir. Makanya nanti di dalam surga ada dua kategori manusia. Ada manusia, dia tidak berhasil, lalu dia sabar. Maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Ada orang yang bekerja, lalu berhasil. Maka itulah orang bersyukur dan dia pun masuk ke dalam surga. Ada dua kategori manusia yang masuk dalam neraka. Dia berhasil, maka timbullah kesombongan pada dirinya, maka dia ahli neraka. Ada orang tidak berhasil, maka muncul putus asa pada dirinya, maka dia juga ahli neraka. Jadi orang neraka itu bukan orang miskin, orang kaya. Oh dia kaya masuk neraka, bukan. Ya kan, Bu? Oh dia orang sombong karena dia kaya, bukan. Kaya miskin bukan ukuran. Yang ukuran itu sabar dan syukur. Yang menjadi ukuran adalah sabar dan syukur. Ketika kita berprestasi lalu kita bersyukur, itu nikmat dari Allah. Ketika kita misalnya sudah bergerak ternyata itu tidak berhasil, kita bersabar, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan fa'in tawallau, ini berat, Ibu. Ya, ayat ini berat pada diri Nabi Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah mengatakan hasbiyallah. Makanya kita sore hari sebelum terbenam matahari ini udah kita ucap hasbiyallahu la ilaha illa wa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Supaya ketika terbenam matahari, kalau ada pekerjaan-pekerjaan, cita-cita, kegiatan kita yang tidak seperti yang kita cita-citakan dapat, supaya malam hari tetap nyenyak juga tidur. Jangan nanti ketika udah terbenam matahari kita pikir, kalau aku nggak ke sana, kalau aku ke sini pasti begini. Ini kenapa aku ke sini? Sampai nggak bisa tidur, sampai ayam berkokok. Karena nggak diserahkan karena dia mau mengatur dirinya, nggak bisa. Karena takdir kita sudah diatur sama Allah. Tetapi yang tidak boleh berhenti apa, Bu? Yang tidak boleh berhenti bermunajat, berikhtiar, tidak boleh berhenti. Andaikan kita mati besok pun, hari ini kita harus menanam pohon kelapa. Andaikan besok kita meninggal, tahu kita, malaikat Israel sampai Selimum nih, besok udah sampai sini misalnya. Ada pohon kelapa. Kelapa itu pun wajib kita tanam. Karena apa? Kita menanam bukan untuk diri kita. Ya, karena menanam itu ikhtiar yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuatan daripada ruh.
Makanya nanti fadilah orang yang membaca ini, ruhnya didekatkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh kita, kalau jasad kita nggak mungkin. Ruh kita didekatkan dengan Rasulullah. Maka apa bukti ruh kita dekat Rasulullah? Mensifati, mencontoh, menauladani sifat-sifat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalam hidup ini jika ada ujian, jika ada cobaan, Allah berikan kita keteguhan dan ketegaran jiwa. Dan inilah yang paling kuat menjadi sandaran di dalam agama kita. Karena tidak semua yang kita ikhtiarkan itu mendapat hasil 100%. Maka kita mensyukuri apapun yang Allah telah anugerahkan. Nah, mari sahabat sekalian, masih di awal Rabiul Awal ini, ya, Jumat kedua ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berikhtiar yang melafalkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Lalu setelah itu kita sambung dengan sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, atau berselawat dengan apa yang mudah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, boleh. Jadi setelah membaca dua surah ini, ba'da salat fardu, maka setelah itu kita sambung dengan berselawat kepada Rasulullah. Jika boleh, setiap selesai sholat fardu. Diutamakan kali apabila kita berada di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Dan kalau ibu-ibu mau baca lagi, ada di Nasaihul Ibad, karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengesahkan tentang orang-orang ahli ibadah akan memberikan spiritual, jiwanya itu, ruhnya itu hidup. Makanya ketika dianjak untuk kebaikan-kebaikan, amal-amal sholat, cepat tersambung. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan marilah kita amalkan agar kita ya berharap penuh kepada Allah diberikan syafaat kelak di yaumil akhir dan di dunia ini menikmati untuk mensifati sifat-sifat Nabiullah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.